a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbezaan keempat imam mazhab. Baik, saya akan menjelaskan perbezaan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit yang biasanya kita kenal dengan Imam Hanafi, beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Metode istinbat hukum beliau atau sumber hukum beliau yaitu dari Al-Quran, hadis, qiyas dan istihsan. Dan ciri khas mazhabnya yaitu lebih banyak menggunakan ra'yu atau logika. Dan kitab-kitabnya yang terkenal yaitu Al-Fiqh Al-Akbar dan Al-Maqsud. Baik, cukup dari saya, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab fikih yang dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Sumber hukum utama yang digunakan oleh mazhab Maliki yaitu Al-Quran, hadis, dan amal ahlul Madinah, yaitu kebiasaan orang-orang Madinah pada zaman Rasulullah. Mazhab Maliki mempunyai ciri khas yaitu berpegang pada hadis dan kebiasaan atau tradisi orang-orang Madinah sebagai sumber hukum yang kuat. Salah satu kitab mazhab Maliki yaitu Al-Muwatta. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i atau Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir di Palestina, tepatnya di Gaza, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sumber hukum utama dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta perintis utama dalam ilmu usul fikih. Ciri khas dalam mazhab Syafi'i adalah sangat sistematis dalam hal metodologi, serta menggabungkan antara ahlul hadis atau pendukung hadis dan ahlul ra'yi atau pendukung akal. Ada beberapa kitab terkenal dalam mazhab Syafi'i, di antaranya Ar-Risalah, yaitu kitab tentang ilmu usul fikih, dan Al-Majmu' Syahrul Muhazzab, yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, yaitu An-Nawawi. Metode mazhab Syafi'i menghasilkan struktur berpikir hukum yang jelas dan tertata, sehingga mudah dipahami dan diajarkan. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i cepat menyebar dan diterima luas oleh berbagai negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Hasibuan. Saya akan membahas sedikit tentang Imam Hambali. Nama asli beliau adalah Imam Ahmad bin Hambali Asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada 241 Hijriah. Sumber utama Imam Hambali adalah Al-Quran, ijma, fatwa sahabat, istishab, mursalah, dan maslahah. Ciri khas mazhabnya ialah sangat tegas dalam menolak bid'ah dan sangat kuat dalam berpegang pada nasah dan hadis. Beliau menggunakan akal sebatas yang diizinkan nasah. Kitab Imam Hambali adalah Musnad Ahmad bin Hambali. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor perbedaan mazhab. Yang pertama yaitu perbedaan dalam memahami lafaz, nas, dan qiraah. Yang kedua, perbedaan dalam menggunakan metode dan sumber istinbat.
Yang ketiga, perbedaan dalam penerimaan hadis. Ada juga yang menerima hadis langsung dari perkataan Rasulullah, dan ada juga yang menerima hadis dari telinga ke telinga, yaitu secara tidak langsung. Dan yang keempat, perbedaan dalam memahami ta'arudul adillah. Kemudian yang kelima, perbedaan dalam memahami kaidah kebahasaan dan penafsiran. Yang keenam, perbedaan dalam memahami dan menetapkan ilat. Kemudian yang terakhir, perbedaan dalam memahami nasah mansukh, yang menghapuskan dan yang dihapuskan. Sekian, terima kasih.